وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد أدنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منبع الأكوان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الزمان أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Zain Barakbah serta para asatidz, guru-guru agama, para tokoh masyarakat, para jemaah, para muhibbin, Majelis Ta'lim Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita pada siang ini bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama berzikir, mengagungkan nama-nama Allah, juga bersalawat memuji baginda Rasulullah. Dan ini adalah anugerah yang besar, anugerah yang agung yang Allah berikan kepada kita. Karena perkumpulan kita pada siang ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa azali, jauh sebelum kita ada, jauh sebelum alam semesta ada. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan tiap-tiap sesuatu dengan takdir. Tidak ada yang lepas daripada takdir Allah. Walaupun gugurnya daun, gugurnya satu daun, itu ada takdir Allah di sana. Siapa yang menganggap ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini di luar takdir Allah, maka orang itu dianggap murtad, artinya imannya itu binasa. Karena dia menganggap ada sesuatu di alam ini yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Dia mengiktikadkan di alam semesta ini terjadi tanpa kehendak Allah. Ini maulah murtad. Ketika kita ada menganggap sesuatu itu terjadi di luar takdir Tuhan, berarti ada di alam ini sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan, di luar kehendak Tuhan, di luar pengetahuan Tuhan. Murtad. Tuhan sudah menegaskan dalam Al-Quran, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ciptakan tiap sesuatu dengan takdir. Ada lepas daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah beruntungnya kita ketika Allah di masa azali telah memilih kita untuk berkumpul di tempat yang mulia, bersama-sama memuji, menyebut, mengagungkan nama-nama Allah dan bersalawat, memuji, memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebelum ini terjadi, maka kita dalam masa azali tersebut sudah ditetapkannya, sudah dipilihnya, sudah dikehendakinya. Maka kalau kita renungkan itu, kita tambah cinta dengan Allah, tambah syukur dengan Allah, dan ini akan membuahkan mahabbah cinta, rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berzikir sambil mengingat bahwa kita ini dicintai oleh Allah, kita disayangi oleh Allah, maka zikir kita tambah asik, zikir kita tambah semangat. Karena apa?
Karena yang kita pikirkan bukan dunia, kita pikirkan bukan usaha, tapi yang kita pikirkan adalah betapa cintanya Allah dengan kita, betapa sayangnya Allah dengan kita. Buktinya apa? Kita sudah dipilih Tuhan, dikehendaki Tuhan jauh sebelum alam ini ada, bahwa kita termasuk golongan orang yang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, juga seharusnya kita pada hari ini berkumpul dengan Fadilatul Habib Abdul Qadir Jilani dari Tarim Hadramaut. Namun tengah malam tadi ulun ada info dari yang membawa bahwa Sidin kurang sehat karena begitu padat jadwal Sidin, maka Sidin untuk hari ini istirahat total. Sehingga sore hanya kawal Sidin pulang beraktivitas. Ujar ulun kada apa karena apa? Karena kita ini pertama acara rutin. Yang kedua, kita lebih baik menjaga akan kesehatan Habib daripada kita memaksakan Sidin untuk hadir ke tempat kita. Kalau Sidin bertambah garing gara-gara hadir ke tempat kita, kayak apa kita dengan Rasulullah pada Tuan Sidin. Nah, jadi lebih baik Sidin istirahat daripada ke tempat kita ini. Kita doakan Habib Jailani Asy-Syadzili, mudah-mudahan Sidin sehat afiat, panjang umur, sehingga di lain kesempatan karena Sidin bisa ke tempat kita untuk bersilaturahim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambung pembicaraan dari minggu yang lalu tentang hati yang berkarat. Innal quluba latasda. Sesungguhnya hati ini sungguh berkarat. Hati ini bisa bertagar. Hati ini bisa rigat. Walikulli syai'in saqalah. Dan bagi setiap sesuatu yang berkarat itu ada pembersih, ada hampalas. Nah, wasaqalatul qulub, dan hampalas hati, pembersih hati, zikrullah adalah zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tagar hati ini jangan dianggap remeh, apalagi dibiarkan. Karena ketika hati bertagar, ketika hati berkarat, maka itu akan membawa kepada qasawah. Hati akan menjadi keras. Dan kerasnya hati akan membawa kepada su'ul khatimah, mati dicabut iman. Jadi jangan dianggap remeh hati yang bertagar nih. Jangan dianggap remeh hati yang berkarat. Bila dilihatkan kayak wasit itu bertagar, karena kalau bakandal amun tuh hati itu ya keras hati. Nah, keras hati itu akan membawa kepada su'ul khatimah, mati dicabut iman. Kayak apa mengetahui hati yang berkarat? Amun kita berpenyakit, bawa ke dokter, ada alatnya, diperiksanya, pian penyakit ginjal, pian penyakit gula darah, pian penyakit kolesterol, macam-macam, ada alatnya memeriksa. Nah, sementara hati, awalah dokter-dokter dunia itu memeriksakan, di hati kita ada hasad, di hati kita ada kibir, di hati kita ada ujub, di hati kita ada dengki. Ya. Jadi artinya, kayak apa kita mengetahui hati kita ini bertagar? Nah, ulama ahli hati, ulama ahli qulub ada menyebutkan beberapa ciri, beberapa tanda yang menunjukkan kepada berkaratnya hati seseorang, bertagarnya hati seseorang.
ulama ada 10 tanda hati itu berkarat. Yang pertama, i'tiqad bahwa sebab memberi bekas selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bahas minggu semalam. Jangan sampai di hati kita ada mengikatkan sesuatu apapun di alam semesta ini yang memberi bekas, yang bisa memberi manfaat, yang bisa memberi mudarat selain Allah. Nasi kada mengenyakan kita. Nang menciptakan kanyang tu Allah, bukan nasi, cuma beimbai yaktiran. Inilah hukum adat, ngarga kebiasaan. Biasanya pang, bila aku makan timbul kanyang. Artinya apa di hati? Ketika kita makan, Allah ciptakan kanyang. Jadi ada Allahnya di situ. Banyaknya orang nang tanpa makan timbul kanyang. Kadang-kadang dalam kehidupan nih, kita misalnya lapar parut, nah di hadapan makanan sudah, hendak menyuap sudah, berbunyi HP, ujar orang mahabari, anak pian kecelakaan, bisa beda motor, nang nasi nang di tangan nih, hendak menyuap nih, kada jadi kanyang dia parut. Gara-gara habar itu aja. Suruh makan udah kau lagi. Habar itu aja timbul kanyang. Itu lah. Siapa nama ulah kanyang itu? Habar itu kah? Ada hakun lagi nya makan. Suruh makan, kajali makan. Ada hakun di pak. Kanyang. Nah, itu menunjukkan bahwa yang menciptakan kanyang itu bukan makan, tapi Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Ada di antara para wali-wali yang sampai kada makan tuh 60 hari. Di antaranya Al-Imam Sahal bin Abdullah Tustari. Beliau itu sampai 60 hari kada makan. Ujar sidin, aku bila makan malahan lemah awakku untuk beribadat. Lemah tubuhku untuk beribadat. Karena para wali-wali itu ini lawan Nabi. Nabi itu kan ujar Nabi itu kadang puasa wisal bersambung. Ujar Nabi, "Bubunikam sahabatku jangan menuruti aku. Bila puasa wajib buka bila sampai jamnya. Apian bang Rasulullah, aku jadi lebih lain lawan buah nikam. Aku langsung Allah yang memberi makan." Artinya apa? Langsung Allah yang menciptakan kepada baginda Nabi rasa kanyang seperti orang yang makan. Jadi sebenarnya Nabi itu kada perlu makan. Tapi kenapa Nabi itu makan? Itu sebagai basyariyah sidin. Saya kira kita kawa mutabaah maumpati sidin, kayak apa makan sidin, kayak apa guring sidin, kayak apa ahwal sidin ketika garing, ketika sehat. Sebenarnya Nabi itu basyarun lakal basyar, manusia tapi kada seperti manusia. Tapi sifat-sifat manusia itu ada pada Nabi, itu saya kira jadi mutabaah, jadi ikutan sagan kita. Kayak apa Nabi makan, kayak apa Nabi minum, kayak apa Nabi guring, kayak apa Nabi kawin. Sebenarnya Nabi itu kada perlu makan, kada perlu minum, kada perlu guring. Tanamu ainahu walam yanam qalbuh. Nabi itu guring tapi kada guring hati. Tetap berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada sama Nabi itu lawan kita. Cuma ada sifat-sifat manusia itu hikmahnya ditimbulkan Tuhan, saya kira kita kawa maumpati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita mesti mengitikadkan bahwa di alam semesta ini kada ada yang memberi bekas kecuali Allah. Usaha kada mendatangkan rezeki.
Nang mendatangkan rezeki itu Allah. Banyak haja orang yang berusaha kada sin sugihan. Banyak juga orang yang duduk di rumah haja tapi rezeki banyak pada nang becari. Ini Allah nak benampak, Allah nang maha memberi rezeki. Kemudian yang kedua, tiada takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam bila maksiat neraka. Kadada takutan lan ancaman Tuhan. Fanaj'al lanatullah 'alal kadzibin. Lanat Allah atas orang-orang yang berdusta. Ada takutan dilaknat Tuhan. Ada takutan disariki Tuhan. Tatap aja berdusta gawian. Orang-orang yang katuju menguya orang-orang yang katuju memandir aib orang. Ketika Mi'raj Rasulullah melihat ada orang-orang yang memakan daging busuk, memakan daging mentah dimakannya. Nah, pan itu wahai Jibril aja Nabi, itu adalah orang-orang yang menguya-nguya, membuka-buka aib orang. Ini sesuai dengan firman Tuhan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Jangan menguya seseorang kalian akan orang lain. Jangan menggibah lawan orang. Jangan menyebut-nyebut aib orang. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Apakah suka seseorang kalian makan daging bangkai saudaranya? Kunlah. Kita makan bangkai, makan daging, jangankan daging bangkai manusia, daging bangkai ayam nang mati mudar aja kita ada akun makan. Apalagi nih bangkai manusia kita makan dagingnya. Nah, orang yang memandir aib orang, menguya kejelekan orang, itu sama memakan bangkai daging manusia itu. Hari kiamat kena makan daging busuk. Hari kiamat makan daging busuk. Nah, dari ancaman itu tetap aja menguya orang, tetap aja memandir orang, tetap aja menjelik-jelikakan orang. Berarti itu orang punya hati nang betagar, itu ada masuk lagi ancaman Allah tuh ada masuk lagi. Ancaman Allah tuh tatapnya ada di hiraninya, ada di gaduhnya. Berat dosa menggibah nih, dosa menguya orang ini berat. Nah, dosanya yang kaya tadi memakan daging bangkai saudara. Kemudian lagi orang yang menguya ini ujar Nabi apa? Orang yang menguya nih doanya tertolak, doanya kada diterima. Bahkan bila ada si penguyaan ini hadir di satu majelis doa, walaupun yang mendoakan ini orang yang saleh, orang yang hebat, bila si menguya ini kada tobat, doanya tu nah kada didengar Tuhan. Jangankan Tuhan guru sekumpul berkisah bahari itu disiden waktu zaman Nabi Musa terjadi kemarau. Lalu Nabi Musa mengumpulkan orang banyak berdoa. Nabi Musa nang berdoa, nang orang banyak nito maaminakan. Nabi Musa nang berdoa, orang banyak nang hadir tu maaminakan. Kada mau turun hujan kada mau turun. Jadi bingung Nabi Musa nih. Lalu Nabi Musa munajat lawan Tuhan. Ujar Nabi Musa, wahai Tuhan, ulun berdoa nah. Ada susuahan yang kaya ini, kada singka bulan, tetap aja hujan kada turun. Lalu ujar Tuhan, wahai Musa, selama ada di umat ikam nang ikut serta berdoa itu ada nang panguyaan,
kada akan kukabulakan. Walaupun ikam yang berdoa Musa. Maka Nabi Musa ini kan gelar kalimullah, orang yang bisa berbicara langsung lawan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Tuhan biar ikam yang berdoa Musa. Ada cagaran ku kabulakan bila ada umat ikam nang ikut sertan itu ada sih nang panguyaan itu. Jadi ujar Nabi Musa, wahai Tuhan, siapa nang manguyan itu orangnya? Siapa nang panguyaan itu? Sambetakan ngarannya siapa? Nah, Musa ini amun sekali tinju mati orang. Daripada emosinya sidin. Jadi ya Allah Ta'ala amun ku sambat ngarannya Musa, aku na manguya. Amun ku sambat ngarannya aku na manguya. Kayak itu amun Allah Ta'ala aja kada hendak manguya hamba-hambanya. Kita hamba manguya hamba Allah Ta'ala, ada sariklah Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala aja kada hendak manguya hambanya. Padahal amun Allah Ta'ala manguya, siapa yang menindak Tuhan siapa? Siapa yang menghukum Tuhan siapa? Kita ini kadang-kadang tindakan kita ini hendak melebihi Allah Ta'ala. Hendak harap pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Tuhan. Pencipta, pemilik sekalian alam. Nang kaya itu sih. Amun aku sambut ya Tuhan ngarannya aku menguya orang. Lalu ujar Nabi Musa, kayak apa? Solusinya, nah, makan ya Tuhan, makan. Wahai kaumku, siapa ada merasa menguya orang, menyambati orang, datangi, nang disambatinya nitu, nang dikuyainya nitu, datangi, bepandir berduaan, bepada. Aku minta ridha, minta maaf, menguya ikam, menyambati ikam. Maka itu. Nah akhirnya ketika dia makan itu, asasinya merasa sadar ini. Akhirnya datangi si anak, aku minta maaf lah menguya ikam ini. Lalu sesudah itu terjadi, Nabi Musa berdoa, kuntan seketika itu juga langit itu mendung dan hujan turun. Jadi hujan turun. Jadi orang yang penguyaan itu di sampingnya celaka, mau orang lain celaka juga. Orang lain celaka. Dan penguyaan ini hampir merata di zaman wayah ini. Penyakit yang hampir merata. Kita memandir aib orang, menyebut kejelikan orang. Seakan-akan majelis itu kadada bumbunya, kadada manisnya, bila kadada menyebut aib orang. Jadi bila kadada memandir orang, kada asik. Bila kadada memandir aib orang, kada remi. Pian duduk ada tetap pulatik mandir orang. Entah kitanya nama mandir atau kita mendengar orang memandir. Coba aja pian. Jadi kita bersyukur nih ketika kita duduk di majelis kebaikan ini. Di majelis kebaikan nih duduk, mana ada kita memandir orang? Mulai duduk, kita dengar bacaan salawat, puji-pujian kepada Nabi. Bersyukur benar kita bila dipilih Tuhan duduk di majelis kebaikan ini. Dan satu majelis kebaikan itu kafarat menutupi daripada 70 majelis kejahatan. Yang menyandang dosa ini, menyandang bala turun ini. 70 ini satu majelis kebaikan nih, itu menutupi daripada 70 majelis yang ada baik. Karena itu kalau seandainya kadada majelis kebaikan itu, kadada majelis zikir, majelis salawat, majelis ta'lim,
bala itu kada kesandangan sudah. Untung satu majelis kebaikan menutupi 70 majelis nang kada baik nito. Tugun kada kesandangan, tetap aja bala turun. Kadang-kadang bala itu turun ke guru-guru kita yang mengandalkan aja sidin gari beban habaib, beban guru. Ya di Martapura perguruan begisah. Sidinnya hendak turun sudah siap baju besuban bebulang, sidin hendak turun ke masjid berjumat. Hendak malangka sudah jadi sidin hendak keluar pada rumah. Tampayakan Tuhan bala nang jagaran turun. Sidin sandangakan rabah sidin siup. Nya buan wali itu pemandang bala. Ada buan kita nih, nama ulah bala. Buan kita nih, nama undang bala. Kita maksiat, kita mengubah orang, kita menyembati orang. Kada ada takutan kita, ancaman nih. Siapa mengubah orang, jagaran makan bangkai saudaranya karena hari kiamat. Siapa mengubah orang, doanya ditolak. Siapa mengubah orang, amalnya ditolak. Amalnya ada sampai ke Iliyin. Iliyin itu ngaran tempat di bawah aras, di atas langit ke-7. Jadi amal kita naik ke sana. Hanyar kita kawa karena mengklaim adanya pahala amal, anak mengambil pahala amal kalau ada catatannya di Iliyin sana. Tapi untuk menembus Iliyin itu harus melewati lapisan-lapisan langit. Lapisan-lapisan langit yang 7. Dan setiap lapisan langit yang 7 itu ada malaikat-malaikat penjaga. Sebagaimana Rasulullah ketika Mi'raj, sidin melewati langit yang 7 itu kan bertemu penjaga. Jibril membawa tuh malaikat ini kan tahu urusan biar Jibril kah. Ini tugasnya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu kada pernah maksiat lawan Tuhan, apa nang disuruh mereka gawi. Disuruh menjaga langit. Ada orang naik ke langit, walaupun Jibrilnya ada tahu. Siapa? Jibril. Atau kalau di Mi'raj minta, siapa? Jibril. Siapa berserta engkau? Muhammad. Awa ursila ilaih, apakah diutus kepadanya? Memang diperintahkan naik untuk ke langit sini. Ya, qad ursila ilaih di Jibril. Pada siapa nih? Nang ini Jibril nih. Ada tahu urusan biar jenderalnya, ada tahu malaikatnya. Tetap laporan ke penjaga. Nang di bawah siapa? Kekasih Allah. Kekasih Allah, makhluk yang paling dicintai Allah. Bahkan sebab adanya alam semesta ini, tetap nang kayak itu. Malaikat ada urusannya. Apalagi amal-amalan kita ini hendak lewat. Perlu proses. Ada penjagaan-penjagaan. Nah, langit pertama itu dijaga oleh malaikat yang khusus marajia amal dari para penggibah. Jadi bila kita menguya orang, menyembati orang, menghina orang, sampai langit pertama, stop ujar malaikat penjaga langit pertama. Ini amalan kada boleh lewat, kada boleh naik, kada boleh tambus. Kenapa? Karena sinang beramal ni katuju menguya orang, katuju menyembati orang, katuju menjelik-jelikakan orang. Lalu amalan itu dibulikakan ke wajah orang nang beramal. Dalam hadis itu dipukulkan amal itu ke wajah orang nang beramal, dihamputakan amal itu ke wajah orang nang beramal. Kalau kita memberi orang hadiah, ditolak oleh orang, mungkin hati kita kada seberapa. Tapi bila hadiah kita nih diterima, diambil orang, dihamputakan kamu hak kita, bisa bakal hian nita. Itu penghinaan nita. Pian beri orang tapeh,
Ya aku maaf aja Bang lah artinya, tapi ini aku tapi bisa maka begamis saja misalnya. Mungkin ibarat sadih juga kada seberapa sadihnya. Beri orang tapi gajah duduk. Maaf aja Bang lah gajah duduk aku udah makai aku BHS. Nah, misalnya mungkin hati kita sedih tapi kada kawai. Tapi bila nang nih beri orang gajah duduk lalu dihamputakan kamu kita, bisa perang dunia nih ta, bisa bakalahian kita nih ta. Di mana harga diri kita kan? Tanpa sadar kita nih hari-hari amal-amal kita itu banyak yang dihamputakan ke kita, ditolak dihamputakan pulang amuha. Nah, diantaranya amal para penggibah. Amal orang yang menggibah. Jadi bila menggibah orang, jangan harap amalan itu naik sampai ke Iliyin. Langit pertama aja kada kawa, kada bisa tembus. Tetap aja menggawi. Berarti itu punya kasawah, punya hati yang apa? Punya hati yang tasda, berkarat, betagar, sehingga menolak, kada menerima ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi yang ketiga, ciri hati berkarat itu tiada tergiur dengan janji Allah. Tiada tergiur dengan janji Allah. Misalnya ujar Nabi, man qala la ilaha illallah 70,000 marrah kanat fidahu minan nar. Siapa mengata la ilaha illallah 70,000 kali. Siapa mengata la ilaha illallah 70,000 kali, kanat fidahu minan nar. Itu bacaan zikir la ilaha illallah penebus inya dari api neraka. Ini hadis Nabi, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kada pernah bertutur kecuali wahyu yang diwahyukan. Nabi mengatakan siapa membaca la ilaha illallah 70,000 kali jadi penebus ini dari api neraka. Kada tagiur-giur untuk membaca. Lapah pangnya 70,000. Membaca sorangan. Amun membaca saurangan lapah. Tapi ini nah kawa aja juga kada kawa membaca saurangan, kawa berjamaah. Bahkan bukan hanya kita yang membaca 70,000 ini jadi penebus api neraka, orang membaca akan zikir 70,000 dihadiahkan ke kita penebus dari api neraka. Napa lagi tuh? Napa lagi kurangnya Allah Ta'ala nih? Kita membaca seorang la ilaha illallah, la ilaha illallah kada kawa 70,000. Kita ini penguler sudah. Himmah kita kada sampai kayak itu amaliyahnya. Walaupun kawa becicil 70,000 tuh kawa becicil. Imam Abdullah Al-Haddad sidin mencicil 70,000 itu bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu sidin sehari 2.000, sehari 2.000 berzikir. Jadi 30 hari 60,000 sidin 60,000. Nah 60,000 nang menggenapakan nang 70,000 itu sidin sambung di puasa 6. Puasa 6. Amalan orang, amalan maka orangnya Habib, maka orangnya wali kutub. Setiap bulan Ramadan sidin membaca zikir 70,000 ini. Ada sudah tabungan. Dan hebatnya amalan ini kawa dihadiahkan kepada orang yang kita kehendaki.
Kalau dia dihadiahkan kepada orang yang kita kehendaki. Dalam kitab Usfuriyah ada seseorang ulama mengamalkan zikir 70.000 nih. Dan nang hanya tahu sidin Allah Ta'ala kada bepada-pada sidin amalan sidin 70.000 zikir. Jadi niat sidin sagan tabungan sidin kena. Sagan tabungan sidin seorang. Kemudian ketika itu suatu hari sidin tulak ke saruan. Di saruan itu ada seorang pemuda yang dikatakan orang kasyaf, di mana kadang-kadang Allah buka akan hijab, si pemuda itu melihat lawan api neraka. Lalu ketika perkumpulan tadi, tiba-tiba si pemuda itu berkuciak inya. Mamaku dalam neraka. Si pemuda ini hanya aja kematian mamanya, tapi waktu itu Allah buka akan hijab, melihat mamanya dalam neraka. Maka pemuda ini kuciak, teriak-teriak, mamaku dalam neraka. Lalu si ulama ini di hati bersuara. Nah, di sini aku hendak membuktikan apakah ini hadis sahih, bujur, satu. Yang kedua, apakah si pemuda itu bujur kasyaf atau iincaan aja bepadah kasap. Nah, lalu di hati aja, ya Allah, ulun hadiahkan pahala bacaan zikir ulun 70.000 neng ini kepada mamanya si pemuda nang ujarnya masuk neraka tadi. Tuntung hati bepandir, tiba-tiba pemuda senyum. Kurihing, ketawa. Kenapa? Alhamdulillah, mamaku diangkat dari api neraka. Alhamdulillah, mamaku dibebaskan dari api neraka. Nah, lalu jadi ulama di situ aku ambil dua hikmah. Pertama, aku yakin kebenaran hadis tentang zikir 70.000 ini membebaskan orang dari api neraka. Yang kedua, aku artinya meyakini, mempercayai si pemuda itu dasar bujur kasyaf, diberi Allah anugerah, terbuka hijab, melihat alam malakut, melihat surga dan neraka. Dan memang ada itu orang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kadang-kala kita beramalan seorang. Padahal kan jalannya ada deh, bulan puasa. Siang 1.000, misalnya malam 1.000, 2.000 toh. 30 hari kita puasa 60.000, puasa 6 misal kita kawa menggenapi nang sekira 70.000. Kan ada amalan kita 70.000. Kadang-kala kita seorangan mengamalkan itu berjemaah. Bahkan kalaupun kita kada sampai misalnya mengamalkan zikir 70.000 itu nah, berkat kita berjemaah, lalu jemaah menghadiahkan sampai juga ke kita. Enggak tadi. Siapa tadi? Nah, zikir kita nih tadi 500 kali kan. 500 kali orang 3.500. 3.500 nang terdaftar tuh kan tambah santriwati 3.500 kali 5 kali 500 berapa? Kada 2 jutaan lah. Kada 2 juta zikir lah. Anggap 3.000 aja, 1.500.000 kali zikir. Nah, dari nang 1.500.000 itu kita hadiahkan kepada 3 orang jemaah kita. 3 orang jemaah kita. Berapa? 70.000 saya kurang untuk penebus api neraka. Kali bertiga 210.000 aja. Karena dua itu yang diajarkan ulama
dua nang sagan panabus itu, Allahumma innaka ta'lamu anna halalna hadhihi tahlilat wa nushhiduka anna qad ishtarayna bi 70,000 kamilat, dan kami menjadikan pian saksi Tuhan lain. Nang jadi saksi Tuhan ada siapa-siapa? Wa nushhiduka, kami persaksikan engkau wahai Allah, anna, bahwa kami nang berkumpul hari ini qad ishtarayna, sungguh telah manukari bisa 70,000 kamilat, dengan 70.000 yang sempurna daripada zikir-zikir kami nang 1.500.000 itu, kami tukari Tuhan naik dengan 70.000 zikir yang sempurna dari zikir kami nang 1.500.000 tadi. Roh jemaah kami siapa-siapa tadi? Kartina, Harmiati, Hajah Nurhana. Enak minggu dudi siapa pulang gilirannya itu. Nah, bila anak arantian disambat, menuluni biar berduduha. Dan panjang umur berataan kita. Panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nang arisan nang berataan kedah hendak anak nenek. An kayak apa lagi Allah Ta'ala lawan kita, kayak apa lagi? Kadakawa kita mengamalkan, kita umpat dengan majelis yang di situ memberikan jalan kayak apa sekira kita nang ini selamat dunia akhirat. Kita kada mengklaim, kada menganggap majelis kita nang ini nang bisa menyelamatkan dunia akhirat, kada. Nang bisa menyelamatkan itu Allah. Tapi kita berusaha. Apa-apa nang diarahkan Rasulullah, apa-apa nang disampaikan Rasulullah, apa-apa nang diajarkan Rasulullah, kita amalkan. Nah, sudah dipadahi ini fadilatnya, ini keutamaannya, kada alang nih keutamaannya bebas dari api neraka. Ternyata ada sekelompok orang nang bukan hanya kada hendak umpat, tapi malahan menyambati, memusuhi, menghalang-halangi. Ada. Itu betagarkah hatinya atau membetulah? Menghalang-halangi bukan hanya ini kada hendak umpat. Kalau ini sekedarnya kada hendak umpat, ayo. Tapi ini kadang-kadang menghalang-halangi. Ada orang di kampung umpat, ngapain kau umpat ini. Itu bukan lagi manusia, tapi syaitan berbentuk manusia. Kenapa syaitannya? Karena sifat syaitan ada pada dirinya. Syaitan itu kada hendak melihat orang menggawi taat. Sifat syaitan apa? Menghalang-halangi orang menggawi taat. Syaitan mula. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nang kita gawin ini, alhamdulillah kita ada sanad ijazahnya. Saya kira kita lebih yakin bahwa insya Allah apa yang kita gawi daripada zikir 7 laksa ini kada mengaradau tuh. Ini ulun bacakan sanadnya nang sampai kepada Rasulullah. Sarapian aja bila pian hendak ijazahnya cari jadi kantor kalau ada buahnya. Alhamdulillah ulun dapat ijazah hadis zikir La ilaha illallah 70.000 kali ini dari Tuan Guru Haji Abdus Salam, pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Datu Ismail Pasir Gerugut. Beliau daripada Al-Habib Syekh bin Ahmad Musawa. Beliau daripada Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, ayahanda daripada Habib Umar bin Hafidh. Beliau daripada Habib Umar bin Ahmad bin Sumaid. Beliau daripada Habib Ahmad bin Abu Bakar bin Sumaid.
daripada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, daripada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, daripada Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, daripada Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan Al-Haddad, daripada ayahanda beliau Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, daripada Wali Kutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi sanad kita ini sampai kepada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, yang memegang Wali Kutub selama 60 tahun. Jadi bertasbih ini pian, bila kita berzikir nih, nah ini sanad tuh ngarannya, nah ini mata rantai, pian beingkut sini, nah bergerak ada. Turunan tuh berkah-berkah tuh. Beliau daripada guru beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, bergelar Qutbul Anfas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini pengarang Ratibul Attas. Beliau ini sekejap mata aja di sini aku kada melihat Rasulullah, aku kada Islam lagi. Aku kada Islam lagi di sini. Sekejap mata aku tak dinding daripada melihat Nabi, kada Islam lagi. Beliau daripada Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Syihab. Beliau daripada Habib Abdurrahman bin Ali. Beliau daripada Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Daripada Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar Sakran. Daripada Habib Al-Qutub Abdurrahman Segab. Beliau daripada, jadi Habib Abdurrahman Segab ini sidin 30 tahun kada guring. Wali Kutub gelar Segab karena sidin Segab itu artinya hatap. Sidin mahatapi seluruh wali-wali pada zaman sidin. Ayah apa aku hendak guring ni sidin, bila canga, bila berbalik ke kanan melihat surga, berbalik ke kiri melihat neraka. Ada berguringan sidin 30 tahun. Quran 8 hatam sehari. Subuh ke juhur 2 hatam. Juhur ke asar sehatam, asar ke maghrib sehatam, maghrib sampai subuh 4 hatam. Sanad zikir kita melewati sidin. Jadi bila kita berzikir nih, taguyang juga sidin nih, berkah sidin turun dua kita. Walaupun amal kita kada sama amal sidin. Sidin 8 hatam baca Quran sehari, kita bang berapa hatam sehari? Beliau daripada ayahanda beliau Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah, daripada ayahanda beliau Habib Ali bin Alawi bin Muhammad, daripada ayahanda beliau Al-Faqih Muqaddam Al-Ustadzul Azam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Sampai juga sanad kita, mata rantai zikir kita lewat Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Faqih Muqaddam daripada Al-Imam Ali Ba'alawi. Ali bin Muhammad dari ayahanda beliau Muhammad Sahibi Mirbad, daripada ayahanda beliau Imam Ali Khala Qasam. Daripada ayahanda beliau Imam Alawi bin Muhammad, daripada Imam Muhammad bin Ali, daripada Imam Alawi bin Ubaidillah, daripada ayah sidin Imam Ubaidillah bin Ahmad, daripada abah sidin Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, daripada abah sidin Imam Isa An-Naqib, daripada abah sidin Imam Muhammad bin Ali, daripada abah sidin Imam Ali Al-Uraidhi, daripada abah sidin Imam Ja'far Shadiq, daripada abah sidin Imam Muhammad Baqir, dari abah sidin Imam Ali Zainal Abidin, daripada abah sidin Al-Imam Husain, Imam Husain daripada abah sidin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ngarannya mata rantai dengan silsilatul zahab, mata rantai emas. Karena diambil daripada habaib, abah-abadan daripada wali sampai kepada Rasulullah. Kita aja nggak ada wali. Tapi bila beingkut lawan bubuhan mata rantai wali, mudahan karena
kemana ujung rantai itu sampai, kita sampai ke situ juga. Nah. Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marrah kanat fidahu minan nar. Siapa mengata la ilaha illallah 70.000, baik inya saurangan maamalakan, baik nang sakali duduk atau karidit berinci bakar itu ya tadi, kayak contohnya kayak Imam Abdullah Al-Haddad itu bulan puasa sejen sehari 2.000, sehari 2.000, puasa 6 menuntungakan 70.000 kawa. Atau dengan bersama orang banyak, atau dibacakan orang, dihadiahkan kepadanya 70.000 jumlah zikirnya itu kanat fidahu minan nar, maka bacaan zikir la ilaha illallah nang 70.000 itu jadi penebus inya dari api neraka. Dengan sanad nang ulun bacakan tadi, ulun ijazahkan zikir 7 laksa lawan sampian beretaan. Al-Fatihah.